Perkenalkan, nama saya Debbie Eka Saputri dari The London School of Public Relations Jakarta, Business Communication Management Postgraduate Program, Blended Learning Batch 19. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tradisi teori komunikasi. Tradisi teori komunikasi ini ada 7, yaitu tradisi retorika, semiotika, fenomenologi, sibernetika, sosiopsikologi, sosiokultural, dan kritis. Adapun tradisi retorika yang berasal dari bahasa Latin yaitu retorika, yang artinya ilmu berbicara atau sering disebut dengan seni praktis dalam berbicara. Tradisi retorika ini mengajarkan bahwa menghargai perspektif orang lain terlebih dahulu lebih penting dan kemudian melihat pada persepsi diri sendiri. Kemudian ada tradisi semiotika. Semiotika merupakan bagian yang memiliki dasar kehidupan dan memiliki makna tertentu. Misalnya saja, jika seorang anak tertawa dan berlari, maka dapat disimpulkan memiliki makna semiotika dan sedang bermain. Dan kemudian jika ada cincin pada jari cantik atau jari manis, yaitu dengan merupakan adanya makna tradisi pernikahan. Yang ketiga ada fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah kajian filsafat dan sosiologi. Fenomenologi itu sendiri adalah ilmu logos atau pemikiran, yang berarti fenomenologi adalah pendekatan yang memusatkan pada filosofis dan berfokus pada analisis manifestasi kesadaran manusia. Program fenomenologi adalah untuk mengembalikan filsafat ke pemikiran manusia dalam kehidupannya sehari-hari dan menafsirkan pengetahuan secara internal maupun eksternal kepada pemikiran manusia, bahwa pemikiran manusia ini adalah cerminan dunia. Kemudian ada sibernetika, yang dari kata sibernetik dari bahasa Yunani kuno yaitu kybernetes, yang artinya navigator, jurumudi, pelayan, atau penguasa. Sibernetika dapat diklasifikasikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan pemrosesan info, pengambilan keputusan, pembelajaran, adaptasi, serta organisasi di individu, grup organisasi, alam semesta, serta mesin. Sibernetik digunakan untuk menjelaskan bagaimana umpan balik dapat mengaktifkan proses komunikasi. Kemudian ada sosiopsikologi atau yang kita sering sebut dengan psikologi sosial, yaitu studi ilmiah yang tentang bagaimana individu tersebut dapat berpikir, merasakan, menginginkan, dan bertindak dalam suatu situasi sosial. Kemudian ada sosiokultural, yaitu adanya ide, keterampilan, seni, dan alat menjadi ciri kelompok orang pada waktu tertentu. Unsur sosial budaya juga membantu seseorang untuk mengetahui apa yang diharapkan dari dirinya dan apa yang akan terjadi apabila harapannya tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir ada teori tradisi kritis. Teori tradisi kritis ini adalah tradisi premis teori kritis yang berfokus pada adanya defisit sosial. Proses komunikasinya pun dapat dipertanyakan, yang juga ditandai dengan menggunakan penguasaan grup yang kuat dan grup sosial yang lemah. Tradisi ini menjelaskan berbagai komunikasi interpersonal dan media. Kenalkan, nama saya Dwi Afrilianti. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fenomenologi menurut Littlejohn. Menurut Littlejohn, tradisi semiotika dan fenomenologi saling berdekatan karena keduanya membahas tentang memaknai suatu simbol. Namun yang membedakan adalah semiotika pemaknaan timbul karena tanda atau simbol itu sendiri. Sedangkan pada tradisi, fenomenologi pemaknaan dilakukan secara efektif dan disengaja sesuai dengan masing-masing individunya. Dalam perbandingan yang diajukan oleh Littlejohn, seringkali mengusulkan hipotesis tentang struktur tertentu dan kemudian melakukan penelitian untuk menguji keberadaan struktur tersebut. Namun, seorang fenomenologi tidak pernah membuat hipotesis semacam itu. Sebaliknya, dia memeriksa pengalaman langsung yang sesungguhnya untuk melihat bagaimana hal tersebut tampak. Dengan cara ini, fenomenologi mengajak untuk memahami realitas dari sudut pandang yang lebih autentik, yang tidak tercemari oleh prediksi atau harapan sebelumnya. Untuk contohnya, misalnya ketika seseorang ingin memahami apa itu cinta, pendekatan fenomenologis akan mendorongnya untuk mengalami sendiri perasaan cinta itu tersebut. Kemudian,
bukan hanya bertanya kepada psikolog. Dalam konteks ini, Little John juga menekankan bahwa fenomenologi memungkinkan seseorang untuk memahami esensi suatu fenomena dengan cara langsung, melalui pengalaman hidup yang nyata, dengan menolak untuk memaksakan kerangka konseptual yang sudah ada. Dalam dunia yang semakin kompleks ini dan terhubung, pendekatan fenomenologis tetap relevan dan memiliki potensi untuk membawa pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Dengan menghargai pengalaman hidup yang sebenarnya, kita dapat memperkaya hubungan kita dengan orang lain. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan konsep fenomenologi dapat menjadi sumber inspirasi dan panduan dalam menghadapi tantangan dan kesempatan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Aulia, jelaskan mengenai fenomenologi dari Griffith. Pada dasarnya, fenomenologi mengacu pada analisis yang sengaja dari kehidupan sehari-hari, dari sudut pandang orang yang menjalaninya. Dengan demikian, tradisi fenomenologi sangat menekankan pada persepsi orang dan interpretasi mereka terhadap pengalaman mereka sendiri. Dari fenomenologi, cerita seseorang lebih penting dan lebih otoritatif daripada hipotesis penelitian atau aksioma komunikasi. Seperti yang ditegaskan oleh psikolog Carl Rogers, baik Alkitab maupun para nabi, baik Freud maupun penelitian, baik wahyu Tuhan maupun manusia, tidak dapat diutamakan daripada pengalaman langsung saya sendiri. Industri budaya, bisnis hiburan yang memproduksi ideologi dominan suatu budaya mengalihkan perhatian orang untuk mengenali ketidakadilan distribusi kekuasaan di dalam masyarakat. Misalnya, film, televisi, musik, dan periklanan. Analisis yang disengaja dari pengalaman sehari-hari dari sudut pandang orang yang menjalaninya mengeksplorasi kemungkinan untuk memahami pengalaman diri sendiri dan orang lain. Masalahnya, tentu saja tidak ada dua orang yang memiliki kisah hidup yang sama. Karena kita tidak dapat mengalami pengalaman orang lain. Kita cenderung berbicara melewati suatu sama lain dan kemudian mengeluh. Tidak ada yang mengerti bagaimana rasanya menjadi saya. Oleh karena itu, para ahli teori yang bekerja dalam tradisi fenomenologi berusaha menjawab dua pertanyaan. Mengapa begitu sulit untuk membangun dan mempertahankan hubungan antar manusia yang otentik? Dan bagaimana masalah ini dapat diatasi? Tradisi ini dirancang untuk menyelidiki bagaimana orang mengembangkan hubungan antar manusia yang otentik. Pertama, penting untuk disadari bahwa lokasi setiap tradisi di peta tidaklah acak. Alasan kami untuk menempatkan mereka di tempat mereka berada didasarkan pada perbedaan antara teori objektif dan interpretatif yang diuraikan.